Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Genta Aditya Pratama dengan NIM 2310931030. Jadi pada video kali ini saya akan menyajikan beberapa contoh soal probabilitas diskrit dan beberapa contoh soal probabilitas kontinu. Baik, yang bagian pertama adalah probabilitas diskrit. Ini adalah contoh soal dari probabilitas distribusi binomial. Soal yang pertama, keluarga alatas berencana memiliki 3 anak. Bila X menyatakan banyaknya kelahiran anak laki-laki, hitunglah A. Probabilitas kelahiran 2 anak laki-laki. B. Probabilitas memiliki tidak lebih dari 2 anak laki-laki. Berikut terjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang A, probabilitas lahir 2 anak laki-laki. Jadi di sini kita menggunakan rumus dari distribusi binomial, yang mana Px sama dengan 2 sama dengan Nx atau kombinasi Nx dikali P pangkat X dikali Q dipangkatkan dengan N dikurang X. Yang mana untuk menjawab soal yang A ini kita hendak mengambil 2 anak laki-laki dari 3 perencanaan adanya anak laki-laki dikali dengan peluangnya. Peluang di sini kemungkinan ada 2, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Maka jika hendak dicari anak laki-laki, maka kita mendapatkan probabilitasnya sebesar setengah dipangkatkan dengan X, yang mana X adalah harapan, yaitu 2 anak laki-laki, dan dikali dengan probabilitas gagalnya dipangkatkan dengan N dikurang dengan X, yang mana N-nya adalah 3 dan X-nya adalah 2. Kemudian didapatkan 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 3 dikurang 2 faktorial, lalu dikali dengan setengah pangkat 2 tambah 1. Terus didapatkan 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial dikali dengan setengah pangkat 3, yang mana hasil dari tersebut adalah 3 dikali setengah pangkat 3. 3 dikali 0,125 menghasilkan probabilitasnya adalah 0,375. Pertanyaan B, yaitu tidak lebih dari 2 anak laki-laki. Jadi kita di sini akan mencari peluang dari X kurang sama dari 2, di mana X-nya adalah 0, 1, dan 2. Untuk yang pembahasannya, untuk X sama dengan 0, kita menggunakan rumus seperti tadi, yang mana kita hendak mengambil 0 dari 3 kemungkinan dikali dengan setengah pangkat 0 dikali dari setengah pangkat 3 dikurang 0, yang akan menghasilkan 3 faktorial per 0 faktorial dikali 3 kurang 0 faktorial dikali setengah dipangkatkan 0 tambah dengan 3, dan menghasilkan hasil akhir sebesar 0,125. Kemudian kita juga mencari dengan cara yang sama untuk X sama dengan 1, kemudian akan menghasilkan hasil akhir 0,375. Begitupun dengan X sama dengan 2 yang menghasilkan probabilitas 0,375. Kemudian dari probabilitas yang kita dapatkan dari X sama dengan 0, 1, dan 2 kita tambahkan sehingga mendapatkan probabilitas keseluruhan, yaitu 0,875. 0,875 ini adalah peluang yang mana tidak lebih dari 2 anak laki-laki. Selanjutnya yaitu probabilitas hypergeometrik. Dalam sebuah kotak terdapat 7 bola, yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya bola tersebut terdapat A. 1 bola berwarna merah dan B. Tidak ada bola berwarna merah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. A. 1 bola berwarna merah. Untuk menjawab pertanyaan ini kita menggunakan rumus dari hypergeometrik itu sendiri, yang mana rumusnya adalah kombinasi K dengan X dikali dengan kombinasi N besar kurang X dengan N kecil kurang X per kombinasi N besar dengan N kecil, yang mana untuk memasukkan rumusnya kita memasukkan 3 kombinasi 1, yang mana 3 ini adalah jumlah bola acak dan 1 yaitu 1 bola berwarna merah yang diharapkan dikali dengan 7 dikurang 3, yang mana 7 adalah sebuah bola atau banyaknya bola keseluruhan dikurangi 3 yang akan diambil, dan N kecil kurang X yaitu 3 dikurang 1 yaitu 3 bola secara acak dan 1 peluang bola yang diharapkan yaitu berwarna merah, dan didapatkan hasil yaitu 3 dikali 6 per 35 yaitu 18 per 35. Untuk pertanyaan B, tidak ada bola merah. Di sini caranya bersama dengan untuk menjawab
pertanyaan yang A, tapi kita tidak ada mengambil bola merah. Jadi kita memasukkan rumusnya dengan kombinasi 3 dengan 0, yang mana 0 ini adalah tidak ada bola merah, dikalikan dengan 7 dikurang 3 dikurang 0, yang mana 7 ini adalah jumlah bola keseluruhan, dan dikurangi dengan 3 adalah bola yang diambil secara acak, dan dibagi dengan kombinasi 7 dengan 3, yang mana hasilnya yaitu 1 dikali 4/35, dan didapatkan probabilitas akhir sebesar 4/35. Selanjutnya, ini merupakan contoh soal dari probabilitas kontinu. Yang soal pertama adalah contoh dari probabilitas distribusi normal. Dalam suatu ujian, terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70, serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen siswa yang mendapatkan nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat memperoleh informasi penting sebagai berikut, yang mana mu sama dengan 70, standar deviasi sama dengan 10, dan X sama dengan 85. Kita akan menentukan nilai Z yang X-nya lebih dari 85 dengan rumus 1 dikurang Z X kurang 85. Sebelumnya, kita akan menentukan terlebih dahulu nilai dari Z dari X kurang 85 itu berapa, dengan rumus X dikurang mu per standar deviasi, yaitu 85 dikurang 70 per 10, didapatkan 15 per 10 atau sama dengan 1,50. Nilai dari Z untuk 1,50 ini adalah 0,9332, yang mana nilai ini didapatkan dari tabel, sehingga kita dapat memindahkan nilai yang diketahui ke dalam rumus yang telah kita buat sebelumnya, yaitu 1 dikurang Z X kurang 85, 1 dikurang 0,9332, yaitu 0,0668, yang mana persentasenya adalah 6,68%. Persentase ini adalah persentase yang menunjukkan berapa persen siswa yang mendapatkan nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A tersebut yaitu lebih dari 85. Selanjutnya adalah probabilitas eksponensial dengan contoh soal sebagai berikut. Lamanya waktu untuk melayani seseorang di suatu kafetaria merupakan suatu variabel random berdistribusi eksponensial dengan rata-rata sama dengan 4. Tentukan fungsi kepadatan probabilitasnya, dan probabilitas seseorang akan dilayani dalam kurun waktu kurang dari 3 menit. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat mengetahui terlebih dahulu mu sama dengan 4, yang mana lambdanya adalah 1/4. Dan kita dapat mengetahui juga fx-nya sama dengan 1/4 bilangan Euler pangkat min x per 4, untuk x-nya besar dari sama dengan 0. Probabilitas seseorang akan dilayani dalam kurun waktu 3 menit dihitung dengan cara sebagai berikut. Px kurang dari 3 sama dengan integral dari 0 sampai 3 dikali dengan 1/4 dikali bilangan Euler pangkat min x per 4 dx. Dan kita dapat menurunkan integralnya, yaitu 0 sampai 3/4 dikali 1/4 pangkat min 11 4 du sama dengan 0 sampai 3/4 bilang Euler min u du, yaitu min e pangkat min u dari 0 sampai 3/4. Kita dapat mensubstitusikan dengan rumus, yaitu min e pangkat min 0,75 dikurang min e pangkat min 0, yaitu min 0,4723 ditambah 1, yaitu 0,5276. Jadi 0,5276 merupakan probabilitas seseorang akan dilayani dalam kurun waktu kurang dari 3 menit. Sekian pembahasan beberapa soal probabilitas diskrit dan probabilitas kontinu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.